Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menghadapi tantangan dan juga kesempatan dengan adanya peran teknologi. Dan road modeling tol Pekanbaru Padang menjadi salah satu bentuk implementasi teknologi tersebut. Dan kami sebagai mahasiswa tentunya juga punya tanggung jawab untuk turut serta membawa perubahan demi pembangunan infrastruktur Indonesia yang lebih baik. Sebelumnya perkenalkan, kami dari tim Kuya, Biz easy peasy. kami adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil Angkatan 2017. Saya Alvin Farhan Muhammad. Saya Muhammad Sekalian. Dan saya Andika Bagaskoro. Dan kami akan mempresentasikan hasil desain road modeling tol Pekanbaru Padang kami dengan penerapan software Building Information Modeling. Tol Pekanbaru Padang terletak pada Sumatera Barat, Riau, dengan panjang total kurang lebih 35 km dan juga proses pendesainan memakan waktu 40 hari. Biaya proyek diestimasikan sekitar 1,2 triliun. Bisa dilihat pada animasi. Terdapat beberapa alasan mengapa proyek ini dibangun. Yang pertama, pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Lalu meningkatkan distribusi sumber daya alam karena mudahnya akses antar wilayah dan juga menambah jalur alternatif, mempersingkat waktu perjalanan karena terdapat ruas jalan yang baru. Terdapat tantangan dan masalah dalam pembangunan proyek ini, apalagi dari tim kami. Yang pertama, adanya kontur yang berbukit. Yang kedua, waktu pendesainan dan perencanaan proyek relatif singkat, hanya 50 hari. Dan yang ketiga, ada kontur yang berpotensi untuk rawan longsor dan kemiringan tertentu. Dan juga yang terakhir, terdapat tata guna lahan yang harus dipertimbangkan. Contohnya, ada pemukiman warga. Berdasarkan masalah dan tantangan yang sudah diberikan oleh teman saya, tim kami memutuskan untuk mengimplementasikan BIM pada proyek kali ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai BIM itu apa, saya akan menjelaskan apa itu BIM. Jadi, BIM merupakan sistem yang mampu mengintegrasikan informasi keseluruhan aspek bangunan dalam satu siklus konstruksi dan menghasilkan model yang terdigitalisasi. Pada umumnya, orang-orang beranggapan bahwa BIM hanya dapat diterapkan pada tahap desain dan planning saja. Akan tetapi, BIM akan selalu ada di sepanjang siklus konstruksi tersebut. Contohnya, pada tahap pertama, yaitu design engineering. BIM mampu membuat proses perancangan menjadi terintegrasi dan saling berkolaborasi sehingga menghasilkan model yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya, pada tahap kedua, yaitu siklus konstruksi, model yang sudah selesai dibuat akan dimasukkan kembali dan ditambahkan beberapa model baru, yaitu model 4 dimensi dan 5 dimensi mengenai waktu dan biaya. Dan yang terakhir, setelah itu ada tahap operation. Pada tahap operation, BIM mampu memberikan informasi-informasi untuk keperluan renovasi dan operasi dan maintenance untuk nantinya. Selanjutnya, terdapat beberapa tingkatan di mana BIM mampu berperan dalam satu siklus konstruksi. Tingkatan tersebut disebut dengan BIM Maturity Level. Tingkatan yang pertama disebut dengan level BIM level 0 atau yang disebut dengan low collaboration, di mana pembagian dokumen hanya terbatas pada kertas dan hanya pada dokumen elektronik. Selanjutnya pada BIM level 1 atau yang disebut dengan partial collaboration, yaitu adanya proses transisi dari gambar CAD 2 dimensi jadi CAD 3 dimensi. Selanjutnya BIM level 2 atau yang disebut dengan full collaboration, adanya kolaborasi penuh antara berbagai sisi proyek dan dilakukan secara bersamaan. Pada tahap ini adanya model 4 dimensi dan model 5 dimensi mengenai biaya dan waktu. Dan yang terakhir adalah BIM level 3, disebut dengan full integration. Poin utamanya adalah pencapaian kolaborasi dan integrasi yang penuh dari informasi yang berbasis cloud. Model dapat diakses oleh berbagai pihak yang mampu menambahkan beberapa informasi baru. Terdapat dimensi baru juga, yaitu ada 6 dimensi modeling, yaitu mengenai pengelolaan aset bangunan. Berdasarkan penjelasan teman saya, sebenarnya ada banyak software yang bisa digunakan. Salah satu yang kami gunakan adalah AutoCAD Civil 3D. Kami menggunakan AutoCAD Civil 3D dalam tahapan perencanaan maupun dalam menghasilkan detail engineering design. Lalu software yang kedua yang kami gunakan adalah Autodesk InfraWorks. Autodesk InfraWorks ini digunakan pada tahapan planning, desain maupun dalam pembuatan animasi. Nah, sebenarnya ada 3 kriteria kenapa kami memilih dua software ini. Yang pertama,
ketersediaan lisensi sehingga bisa kami gunakan. Lalu yang kedua adalah banyaknya ketersediaan informasi untuk mempelajari software tersebut. Dan yang terakhir berdasarkan kebutuhan proyek dan juga berkaitan dengan kelebihan masing-masing software. Nah, selanjutnya kami juga menyusun timeline supaya setiap pekerjaan yang kami lakukan berjalan tepat pada waktunya, yaitu pada tahapan planning kami melakukan penyusunan kriteria perancangan, membuat 3 alternatif trase jalan, lalu juga menentukan kriteria terbaik berdasarkan multi kriteria analisis. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahap desain. Kami mendesain, memodelkan penampang melintang pada AutoCAD Civil 3D, lalu kami menginput penampang melintang tersebut sepanjang trase jalan. Lalu kami mengevaluasi dan mereview kembali, serta menghasilkan detail engineering design sebagai hasil outputan akhir. Dan terakhir, kami membuat animasi dan juga presentasi video. Berikut adalah Gantt, salah satu metode yang digunakan untuk menjaga timeline tersebut. Lalu untuk pembagian kerjanya sendiri, saya berperan untuk memfasilitasi diskusi, lalu melakukan perancangan, dan Amistial yang bertugas untuk menyusun segala sesuatu yang berkaitan dengan desain dan juga formatting laporan, dan Adika Adas bertugas untuk menentukan kriteria perancangan, mereview kembali trase dan juga desain, lalu yang terakhir adalah memastikan setiap konten laporan sudah sesuai. Baik, kali ini sudah memasuki proses pengerjaan proyek. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan kriteria perancangan desain jalan berdasarkan standar geometrik jalan bebas hambatan. Setelah kita melakukan analisis dengan menggunakan software InfraWorks, kami mendapati bahwa proyek ini merupakan proyek dengan beda perbukitan. Dengan informasi yang sudah didapat, berikut adalah kriteria perancangan desain jalan. Setelah menentukan kriteria perancangan, selanjutnya kami merencanakan trase jalan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada InfraWorks. Yang pertama adalah profil optimasi, yaitu mengoptimasi desain profil yang kami desain supaya menghasilkan volume galian timbunan yang minimum. Namun ada kendala dalam penggunaan fitur ini, di mana panjang maksimum trase yang dapat dioptimasi hanya 20 km. Sedangkan proyek tol kami kisaran 35 km lebih. Maka dari itu kami membagi 2 trase jalan yang kami desain, lalu kami optimasi satu persatu. Setelah itu kelebihan yang kedua yaitu adalah pada clash detection, di mana trase jalan yang kami desain itu berpotongan langsung dengan trase jalan existing, sehingga tidak memenuhi kriteria persyaratan untuk bisa jalan tol. Maka dari itu kami mampu membuat flyover atau bahkan mengalihkan jalan tersebut pada software InfraWorks. Dalam perencanaan trase jalan telah dibuat 3 alternatif trase untuk ditentukan mana yang terbaik. Dan juga ada kriterianya. Berikut merupakan contoh dari kriteria tersebut. Daerah rawan longsor. Dapat dilihat bahwa pada alternatif 1 dan 2 memiliki potensi longsor yang tinggi. Berbeda dengan alternatif 3, potensi terjadi longsor lebih rendah. Tetapi trase yang dilewati lebih pendek pada alternatif 1 dan 2. Dan pada alternatif 3, trase lebih panjang. Lalu ada kriteria banyaknya tikungan. Pada alternatif 1 terdapat 4 tikungan, sedangkan alternatif 2 1 tikungan, dan alternatif 3 1 tikungan dengan jari-jari yang lebih besar. Banyaknya tikungan dan jari-jari tikungan harus dioptimalkan agar menunjang kenyamanan dan keamanan para pengendara. Dalam proses menentukan alternatif trase terbaik, kami menentukan kriteria-kriteria yang akan nantinya kami nilai, seperti kriteria biaya, keselamatan, keamanan, kenyamanan maupun sosial. Nah, setelah kriteria tersebut, kami merincikan kriteria tersebut menjadi kriteria-kriteria yang lebih rinci berdasarkan data-data yang dapat kami kumpulkan dengan bantuan kelebihan pada software BIM itu sendiri. Nah, berikut adalah data-data yang dapat kami kumpulkan untuk menentukan alternatif trase terbaik. Setelah kami berhasil mengumpulkan data tersebut, kami melakukan pembobotan berdasarkan masing-masing subkriteria. Kami melakukan pembobotan berdasarkan mana subkriteria yang lebih penting. Dan lebih penting di sini, definisi kami adalah yang lebih murah. Misalnya, volume galian lebih penting daripada volume timbunan. Maka dari itu, persentase bobotnya lebih tinggi dibanding persentase bobot volume timbunan. Lalu setelah kami melakukan pembobotan semua subkriteria yang ada, kami melakukan penilaian berdasarkan data-data yang kami dapatkan kepada ketiga alternatif trase tersebut. Setelah itu kami melakukan pengalian dari bobot ke nilai, dan kami dapatkan nilai.
hasil perkalian tersebut, lalu kami jumlah dan didapatkan hasilnya alternatif trase ketiga merupakan alternatif terbaik dengan skor 3,6. Setelah terpilih alternatif trase terbaik, selanjutnya adalah menentukan desain penampang lintang sesuai acuan. Tim kami mencoba untuk mendefinisikan kembali dan memodelkan ke dalam software Civil 3D. Terdapat dua kondisi, yaitu pada kondisi galian terdapat adanya saluran, sedangkan pada kondisi timbunan tidak ada saluran. Setelah itu, kami mendefinisikan super elevasi jalan secara otomatis berdasarkan jari-jari dan tikungan. Selanjutnya, dibutuhkan adanya pengecekan kembali hasil desain yang dikeluarkan oleh software BIM. Contohnya pada alignment vertikal, kami mengecek nilai K dan nilai panjang kritis. Dan pada alignment horizontal, kami melakukan perubahan pada jari-jari. Selanjutnya, dilakukan analisis jarak pandang. Pada ruas jalan yang lolos dengan analisis jarak pandang diberikan warna hijau toska, sedangkan ruas jalan yang gagal diberikan warna kuning. Dan ruas jalan tersebut harus dirubah antara jari-jari dan alignment vertikalnya. Berikut adalah hasil review dan evaluasi alternatif terbaik kami. Yang pertama, adanya kombinasi antara alignment vertikal dan horizontal. Hal tersebut diperuntukkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan dikarenakan adanya jarak pandang yang lebih baik. Dan selanjutnya, adanya dua tikungan dengan jari-jari yang relatif sama agar pengemudi tidak merasakan adanya perubahan tiba-tiba, sehingga menghasilkan kenyamanan pada pengemudi itu sendiri. Hasil yang terakhir adalah pada saat adanya tanjakan atau turunan dengan panjang yang mendekati panjang kritis, diperlukan adanya bagian jalan yang lebih landai untuk kendaraan mampu melakukan akselerasi maupun pengembangan. Dari beberapa contoh tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perancangan tidak semerta-merta menggunakan hasil yang software berikan, namun tetap dibutuhkan pemahaman konsep dan filosofi engineering sehingga mampu meningkatkan lebih value of engineering pada desain tersebut. Tahap terakhir dalam perencanaan dan perancangannya adalah mengeluarkan gambar engineering, di mana sebagai media komunikasi ke dalam tahap selanjutnya, yaitu konstruksi. Yang pertama dapat dilihat terdapat gambar profil plan, ada alignment horizontal dan juga vertikal, dan juga terdapat informasi yang dibutuhkan, contohnya titik stationing dan juga tingkat kelandaian alignment vertikal. Lalu ada gambar potongan melintang. Dapat dilihat bahwa pada penampang melintang kanan merupakan penampang melintang yang membutuhkan pekerjaan galian, sedangkan gambar kiri membutuhkan pekerjaan timbunan. Selanjutnya dapat dikeluarkan juga report material perkerasan jalan dan juga volume galian timbunan. Report ini dapat dikeluarkan secara otomatis dari software BIM yang kami gunakan. Dan juga yang terakhir terdapat mass hall diagram, di mana menunjukkan volume kumulatif terhadap station. Diagram cenderung meningkat, menunjukkan bahwa volume galian lebih mendominasi daripada volume timbunan. Walaupun di beberapa station tertentu terdapat penurunan yang menunjukkan adanya timbunan di jalan tersebut. Yang terakhir dikeluarkan adalah bill of quantity. Dapat dilihat bahwa pekerjaan galian tanah mengeluarkan biaya sekitar 500 miliar, pekerjaan timbunan tanah sekitar 200 miliar, dan perkerasan jalan sekitar 491 miliar dengan total 1,2 triliun rupiah. Berdasarkan segala proses perencanaan dan perencanaan yang telah kami lakukan, kami mengestimasi biaya proyek tersebut senilai 1,2 triliun rupiah. Hal itu kami nilai sudah cukup efisien. Kenapa? Karena dalam proses pengerjaannya kami melakukan berbagai fitur-fitur seperti optimasi, mereview kembali desain, lalu meminimalisir galian timbunan, dan semua itu bisa dilakukan dengan software BIM. Lalu yang kedua, dari efisiensi waktu sendiri, proses perencanaan dan perancangan itu kami lakukan selama 40 hari. Kami juga menilai waktu tersebut sudah cukup efisien karena kami berhasil melakukan otomasi dalam plotting report material dan juga detail engineering design dengan menggunakan satu software BIM. Lalu kami juga menggunakan integrasi data dengan adanya software BIM ini seperti integrasi data kontur, lalu tata guna lahan, jalan dan bangunan existing, sehingga dalam penentukan perencanaan dalam pemilihan trase terbaik dapat dilakukan dengan lebih komprehensif. Dan yang terakhir, kami mampu menentukan alternatif terbaik dengan mengombinasikan
berdasarkan kemampuan software dan juga pemahaman akan konsep dan filosofi engineering. Dengan adanya bantuan BIM ini, kedua aspek tersebut dapat kami lakukan dengan secara maksimal. Berikut adalah hasil video animasi hasil desain kami. Kewajiban mahasiswa setelahnya adalah belajar dan menuntut ilmu. Tapi mahasiswa juga punya peran untuk berkarya nyata demi kemajuan pembangunan Indonesia. Untuk itu jangan lupa semangat nomor 1. terima kasih. Wassalamualaikum.